Sekarang, oke, kita masuk ke pertemuan ke-9 ya. Sebelumnya saya pengen close dulu UTS-nya ya. Terima kasih buat yang sudah ngerjain. Ini ada beberapa orang yang mungkin tidak ngerjain ini, kita anggap mungkin tidak mengikuti kuliah ya. Jadi nanti Mas Haris akan kasih ke saya nilainya berdasarkan review yang ada di sini, yang dinilai itu effort yang kalian keluarin, bikin dokumentasi, nyoba-nyoba gitu ya. Ah, dan harusnya nilainya cukup baik hati. Jadi yang penting kalian enjoy learning prosesnya. Oke? So buat yang tidak submit, kita udah close. Jadi ini mungkin dianggap tidak mengikuti kuliah nanti. Oke, so kita lanjut pertemuan ke-9 ya. Nah, ini udah mulai menarik karena sudah mulai masuk ke pertemuan yang menyangkut AI. Oke, kita akan belajar hari ini bagaimana image masuk dari kamera, diproses dengan pipeline, dan features di dalam image itu bisa kita manipulate baik dengan rule-based engine kayak OpenCV maupun dengan AI seperti convolution neural net. Buat kalian yang udah ngambil mata kuliah deep learning atau machine learning, harusnya nyambung banget ini karena di sini kita ngeset robot punya pemahaman vision. Oke? Jadi robot kita kasih kamera dan dia bisa understand objek apa yang ada di depannya. Nanti dia bisa locate objek tersebut dengan SLAM, simultan localization and mapping, dan dia bisa make decision berdasarkan understanding yang dia miliki. Oke, so kita belajar basicnya, selalu start dari basicnya karena once konsep basicnya kalian pahami, biasanya belajar praktikalnya jadi lebih trivial gitu ya. Ada orang yang senang praktikalnya aja, konsepnya masih kurang, akhirnya waktu praktikal ngehack library atau SDK banyak gapnya. Jadi make sure kita belajar konsepnya bahwa kita udah belajar gimana 3D object ya yang ada di reality itu bisa di map ke 2 dimension image ya. Minggu lalu kita belajar bagaimana kamera bekerja dan kalibrasinya gitu ya. Nah, sekarang kita belajar bagaimana merepresent image dan mencari atau menginfer, biasa disebut inference atau infer ya. Jadi dari visual konteks, udah pasti di dalam software kita nggak bisa represent itu dalam bentuk 3D misalnya. Kita downsize ke 2 dimension, nah kita harus bisa memahami objek apa yang kita lihat dengan kamera yang diletakkan di dalam robot. Oke? So, hari ini kita akan belajar fundamental tools untuk image processing-nya, untuk filtering, dan juga detecting similarity. Oke, ini akan sangat berhubungan dengan AI, deep learning, terutama convolution neural net. Jadi nanti kita akan belajar dikit refresh convolution neural net itu apa. Buat kalian yang belum pernah ngambil deep learning course, mungkin bisa masuk ke MLID mengenai deep learning, di situ ada convolution neural nets. Oke. So, representation yang kita lihat di computer vision, misalnya saya observe satu objek ya. Ini kayak tong sampah gitu ya. Nah, sebenarnya memori kita tidak processing the whole detail ya. Kalau kita lihat bagaimana di neuron kita bekerja, tapi kita tahu ini tong sampah ada 2, terus ada yang kebuka ya. Ininya apa? Tutupnya. Ada satu yang plastik, satu mungkin besi nih karena warnanya agak menyala gitu. So kita punya perception terhadap vision ya, itu dibangun berdasarkan pengalaman kita yang ada di memori. Ya. Mungkin kalau kalian bukan orang yang penduduk bumi, kalian ngelihat ini apa ya? Ya. Tapi kalau penduduk bumi dia tahu ini tong sampah.
Tapi kalau dia tidak pernah punya pengalaman tentang ini tong sampah dan dia nggak tahu. Begitupun dengan robot. Oke? So robot anggap bukan penduduk bumi waktu dia lahir. Kalian yang akan install dia punya intelligence. Kalian yang harus kasih tahu bahwa oh itu tong sampah, ya. Kalian yang harus set up dia punya knowledge tentang objek yang dia lihat. Oke? Nah, tentu saja untuk processing image seperti ini, misalnya anggap dia 100 pixel kali 100 pixel dan ada warnanya artinya RGB ya, artinya sekitar 30.000 pixel karena ada RGB-nya 100 kali 100 kali 3. Oke. Nah, apakah setiap RGB atau setiap pixel itu akan diproses oleh otak kita? Biasanya enggak. Oke. So biasanya otak kita itu mempunyai kayak bisa disebut kalau dari sisi neural science kita sebut mental representation, oke? Bahwa kalau bentuknya gini, jadi bukan kalau kumpulan pixelnya gini, ya. Jadi dia punya mental representation yang dia lihat bentuknya kayak kenapa dia jadi ikan karena ada ekornya, ada moncongnya di depan, oke? Terus ada siripnya. Kenapa dia jadi tong sampah? Ya karena bentuknya, ya, dan sebagainya. Jadi brain kita itu membangun representation-nya atau abstraksinya terhadap real object yang kita lihat. Ini menarik karena dalam reality ada orang buta misalnya, matanya udah nggak berfungsi. Tapi saya pasang kamera dan saya masukin kamera tersebut ke dalam lidahnya misalnya. Supaya any signal dari kamera dia bisa detect dengan dia punya biologic circuit di lidahnya sampai ke otak. Oke? Orang itu bisa melihat jadinya. Tentu saja tapi dia tidak bisa melihat kayak kita melihat, dia punya mental representation beda. Oke? Tapi dia tetap bisa melihat bahwa di depan tertutup jalannya. Bahwa kalau dia ke sini ada objek ini. Itu bisa dilatih. Oke? So, ada representation dari image. Yang representation itulah yang kita akan kelola. Itu key-nya. So, biasanya untuk dapatin representation tersebut, pasti ada computer vision pipeline. Oke? Misalnya, supaya saya bisa, misalnya saya punya image X, supaya saya bisa dapatin representasi ikan dan background-nya itu koral ya, batu-batu koral gitu ya. Nah, untuk saya bisa pisahin itu tentu ada prosesnya gitu ya. Nah, gimana cara processing-nya di computer vision? Itu pasti ada representation. Misalnya kalau saya bilang ini RGB dan ada nilainya tiap pixel dan dia 100 kali 100 dan RGB artinya panjang, kalau saya bilang intermediate representation-nya adalah pixel, panjangnya 30.000. Oke. Tapi bisa jadi saya bilang bukan pixel. Kenapa saya harus ambil pixel gitu ya? Jadi kalau pixel kan 30.000 dimensinya. Bisa nggak saya lowering down supaya saya punya intermediate representation? Oke, saya nggak define itu apa. Anggap aja ada angka 81, 20, 45, dan lain-lain. Oke. Jadi anggaplah saya bisa ekstrak intermediate representation ini. Nah, dari intermediate representation ini, saya akan bikin mathematical model untuk membedakan antara coral dan fish. Oke? So, misalnya saya punya image dan saya pengen segmentasi di OpenCV, saya bisa segmentasi otomatis. Itu banyak fungsi-fungsi untuk segmentasi. Dia bisa dapatin image dari fish dan coral secara terpisah. Ya, tapi dari intermediate representation, kalau saya punya intermediate representation-nya, nah saya bisa lakukan itu dengan mempelajari dari data. Oke, kalau pakai computer vision itu rule based ya, jadi dia akan ngelihat degradasi image gitu ya. Dan nah tapi sekarang dengan teknologi deep learning dan AI, saya kasih image gini, udah banyak teknologi AI untuk memisahkan antara fish dan coral. Oke, di dalam teknologi itu biasanya ada teknik
untuk mendapatkan intermediate representation. Kalau di AI biasanya menggunakan convolution neural nets. Oke? So, let's say kita nggak pakai AI, terus gimana caranya kita bedain dua ikan ini? Misalnya saya bilang, intermediate representation atau features-nya adalah beratnya. Kalau ikan tipe A, beratnya 12 lbs. Kalau ikan tipe B, beratnya sekitar 8 lbs average. Tentu saja, pasti ada noise di data ya. Jadi ada yang lebih kecil dari. Jadi kalau saya plot datanya antara dua ikan ini, kayak gini gambar di samping ini weight-nya. Jadi ada yang kecil, ada yang besar. Oke. Nah, tapi terlihat di sini kan terpisah ya. Jadi ada jarak di tengah ya. Bisa jadi memang tipe ikan A beratnya itu dari dari sekitar 2 lbs sampai sekitar 8 lbs maksimum. Dan ikan ketiga start dari 12 sampai ke sekitar 18 lbs. Oke, jadi dia range di situ. Nah, kalau saya punya data seperti ini, saya bisa bikin mathematical model untuk memisahkan. Kita bisa lakukan pemisahan ini dengan banyak teknik di machine learning. Oke, contoh teknik paling dasar aja kita intuisi ya. Saya cari ujungnya yang sebelah kiri yang warna yang data sebelah kiri, ujung sebelah kanan, habis itu saya cari tengahnya. Saya anggap 11 tengahnya. Dan saya anggap semua yang sebelah kiri adalah ikan A, semua yang sebelah kanan adalah ikan B. Oke. Nah, ini artinya saya punya data representation dari objek ikannya berdasarkan beratnya. Oke, jadi dari representation saya masukkan ke mathematical model. Setelah itu saya bisa classify ini ikan tipe A atau tipe B. That's the idea. Oke. Nah, proses untuk mengekstrak representation dari image, oke, dan membuat mathematical modelingnya itu proses berbeda. Biasanya kita sebut proses itu pipeline supaya kita bisa melakukan classifier. Oke. Biasanya kita sebut pipeline. Oke. Apa typical pipeline-nya? Dari image saya ekstrak representation. Kalau saya ekstrak representation-nya pakai pixel, 30.000 pixel. Tapi bayangkan kalau misalnya saya bilang saya pengen ekstraknya itu cuma edges-nya, cuma teksturnya, sama cuma color-nya. Jadi saya cuma ngambil edges, tekstur, color. Dan saya dapat intermediate representation yang di atas. Setelah itu, saya pakai mathematical model, misalnya kayak machine learning classifier, untuk ngambil segmen dan parts-nya, sehingga saya bisa decide ini jenis ikannya adalah clownfish. Oke? So, proses ini dilakukan secara manual, yaitu features extraction ini berdasarkan decision saya, ya, bahwa saya cuma mau edges-nya, teksturnya, sama color-nya. Setelah itu saya lakukan mathematical modeling, saya bisa ngelihat segmennya dan parts-nya berdasarkan intermediate representation atau features yang saya dapatkan. Oke, teknik ini sebelum ada AI, sebelum ada deep learning, orang udah pelajarin dalam computer vision. Cuman yang jadi masalah di sini adalah features-nya atau intermediate representation-nya saya ekstrak secara manual, saya decide secara manual. Dan proses itu tentu saja ribet. Oke? Kalau misalnya ikannya begini semua gambarnya is oke, ya kan? Tapi belum tentu. Misalnya saya punya gambar kucing. Kucing itu bisa sedang lari, bisa sedang diem, bisa sedang lihat ke atas, ke samping. Jadi dia punya gesture yang tetap dia kucing gitu ya. Bisa nggak model yang saya pakai features extraction edges, texture dan color bedain ini? Oke, edges-nya udah pasti berbeda. Texture mungkin masih mirip. Oke. Tapi kalau lihat color udah mulai beda. Ya. So, akhirnya kalau misalnya datanya berubah, dan saya harus ubah lagi saya punya mathematical modeling dan intermediate representation, ya. Nah, itu masalah kita di computer vision zaman-zaman dulu, dan masalah ini banyak sekali turunannya, ya.
Coba lihat gambar ini. Apa yang terjadi dengan gambar ini? Background clutter, ya, antara background dan objek, teksturnya sama. Oke, bisa nggak algoritma yang tadi yang detect edges, color, dan texture itu detect bahwa ada kucing di sini? Sulit ya. Next. Kalaupun misalnya dia bisa lakukan segmentasi dengan clutter ya, dengan membedakan, tapi sulit sekali mendetek ya, melakukan detection. Anggaplah dia bisa lihat teksturnya bahwa itu ada kucing, tapi bisa nggak dia segmentasi kucingnya itu yang mana dengan garis-garis merah itu? Tentu saja sulit sekali problem ini kalau ada background clutter. Bagaimana dengan ini, deformasi? Ada kucing lagi di sofa, tidurnya nggak benar itu, ya, atau dia lagi di wastafel, atau dia, so apakah modelnya masih bisa melakukan segmentasi dan detection? Bagaimana dengan family of the object? Ini tetap kucing atau masih ada gabungan anjing di sini? Oke, bisa jadi model kita bilang ini kucing ya, tapi itu sebenarnya ada anjing di situ. So, traditional computer vision ya, itu suffer dari banyak sekali problem di computer vision kayak background clutter, iluminasi, deformasi, dan lain-lain. Oke, sehingga orang memikirkan gimana caranya supaya saya bisa tetap deteksi objek, recognize objek dengan semua kondisi ini. Oke, kalau saya bikin rules-nya pakai intermediate representation yang saya define, itu terlalu banyak rules-nya, terlalu banyak variasinya, terlalu banyak problemnya. Sehingga nggak mungkin kita terusin solusi tradisional. Oke? Karena hanya sangat spesifik dia punya kemampuan. Dia nggak bisa deteksi kalau objeknya berubah. Gitu ya. So, itu kenapa terjadi seperti itu? Karena waktu saya ekstrak features dari image, saya ekstrak secara manual. Setelah itu, saya baru lakukan classification. Oke? So, bisa nggak features-nya saya pelajari, saya learn, ya. Jadi, instead of saya ekstrak features-nya secara manual, bisa nggak saya learn pakai machine learning? Jadi, dengan image, anggap bahwa ada software atau program yang belajar supaya ekstrak features-nya secara manual. Oke? So, kita masuk ke dalam problem of computer vision menggunakan deep learning atau neural network. Oke? So, anggap saya punya deep neural nets. Nah, dulu ini ada paper tahun 2014 sama 2015 bahwa dari image ini saya masukin ke dalam satu neural network yang sudah di-train parameternya, ya. Dia bisa tunjukin saya ikan. Dia bisa segmentasi ikannya, ini areanya. Dia bisa crop ikannya, pisahin dari background. Oke. So, kemampuan neural network sekarang sudah sangat-sangat canggih di computer vision, sehingga dia bisa detect multi-objects, dia bisa detect segmentasi, ya. Nanti kalian bisa lihat di pelajaran neural nets yang ada di MLID. Sekarang modelnya sudah sangat advance, ya. Saya cuman untuk robot engineer, sekalian harus berpikir bahwa ada teknologi AI yang bisa kalian masukkan ke robot kalian sehingga dia bisa memahami objek, melakukan segmentasi dan mengambil decision berdasarkan pemahaman vision. So, the state of the art untuk computer vision itu disebut convolution neural nets. Sampai sekarang model ini bukan single model. Convolution neural net itu ada banyak sekali turunannya, ya. Saya cuma pengen jelasin ke kalian intisarinya dari convolution neural net. Mungkin kita pakai CNN Explainer untuk explain, ya. So, apa itu convolution neural net? Nanti kalau kalian masih butuh penjelasan lebih, lihat di MLID.
Machine Learning Indonesia yang ada di YouTube ya. So yang dilakukan oleh Convolution Neural Net, misalnya saya punya image, dia udah punya labelnya, jadi image-image yang di atas ini sudah dikasih labelnya ya. True labelnya ini adalah boat, ini misalnya pizza ya, ini adalah bus, ini adalah cup dan lain-lain. Jadi udah ada pasangan data dan image-nya. Di setiap kategori kayak boat disediakan sekitar 1.000 image sampai 10.000 image. Nah, yang disebut convolution neural net itu adalah architecture dari neural network yang bisa mengekstrak feature secara otomatis sehingga bisa diklasifikasi oleh feed forward neural network atau dense layer. Oke. So bagaimana bekerjanya? Dari satu image ini dia akan lakukan proses konvolusi. Oke. Proses konvolusi itu seperti mengekstrak intermediate representation atau mental model tadi secara otomatis. Ini kayak ada sticky note, saya tempelin ke gambar, setiap kali saya tempelin, itu dia lakukan dot product terhadap kernel kecil yang saya tempelin atau sticky note-nya. Ya. Nah, setiap kali hasil konvolusi akan jadi image lagi, dan setelah itu dia lakukan aktivasi pakai ReLU, ya, untuk mempertajam features-nya yang udah di intermediate representation yang diekstrak. Setelah itu dia lakukan konvolusi lagi, dan begitu seterusnya, sehingga yang tadinya image-nya adalah 100 kali 100 misalnya, di ujung dari convolution neural net, dia bisa mereduksi misalnya cuma sampai 50 ya, features. Nah, nanti dari 50 features itu masuk ke classifier. Classifier features-nya udah mengecil ya, dan dia bisa masukkan ke neural net yang dense sehingga dia bisa ekstrak, dia bisa classifier. Oke. So, secara arsitektur neural network kalian harus belajar lebih jauh nanti di MLID, tapi modern convolution neural net itu ceritanya panjang ya. Mungkin butuh satu course sendiri untuk jelasin AlexNet, VGGNet, NIN, dan lain-lain, sampai yang terakhir mengenai DenseNet. Oke, so ini materi yang paling bagus untuk kalian belajar convolution neural net. Tapi itu out of scope dari course kita hari ini. Oke, balik ke materi. So, convolution neural net membantu kita mengekstrak intermediate representation tadi, yang tadinya kita lakukan manual dengan edge, color, dan texture. Sekarang ada convolution neural net, tapi dia butuh data. Oke? Jadi supaya robotnya bisa melihat, kita harus training convolution neural net dengan data yang lain, misalnya ImageNet, supaya dia bisa detect objek-objek tertentu. Dan convolution neural net, waktu bekerja, dia mengekstrak secara otomatis features-nya. Oke, sampai dia bisa kita masukkan ke classifier. Kira-kira intermediate representation yang ada di image itu seperti apa ya? Seperti gambar ini ya. Misalnya saya filter dengan Gabor-like filter. Kira-kira kalau divisualisasikan layer-layer konvolusinya itu seperti ini. Oke, jadi kayak image itu satu single image itu kumpulan banyak representation atau mental model yang tadi kita discuss. Oke. Nah, otak kita itu sebenarnya bisa mendetek itu secara otomatis. Karena kita udah belajar dari kecil. Oke. Tapi bayangkan robot itu seperti newborn baby. Dia belum pernah diajarin gitu ya. Bisa nggak robot ini belajar dari pengalaman kita di data-data yang ada di internet, kita latih, dan kita install ke dia sehingga dia bisa mengerti objek di sekitarnya. Jawabannya bisa dengan convolution neural net teknologi yang ada sekarang. Oke, so data yang ada di internet banyak sekali, sehingga saya bisa melatih secara otomatis dia bisa menentukan ini objek apa. Oke, so kalau kalian mau ekstrak lebih jauh tentang CNN, ya mungkin ada open source project yang terkenal namanya YOLO.
YOLO. Ini yang paling banyak dipakai. Coba kita lihat. Ya, jadi dengan YOLO itu dia udah punya ada pre-train-nya. Kalian nanti coba lihat website yang mana yang benar ya. Dan dia udah implement model-model state of the art. Sehingga saya bisa setelah saya train YOLO-nya dapat parameternya, dia bisa bedain dog, bicycle, truck, horses. Dia dilatih dengan banyak image, ya. Kalian bisa download source code-nya YOLO, ngelatih dengan image kalian sendiri. Contoh misalnya kalian kerja di pabrik dan pabriknya ada objek yang tidak ada di ImageNet. So kalian harus kumpulin datanya dan make sure YOLO-nya bisa mendetek. Oke. So YOLO ini state of the art open source untuk object detection dan segmentation dan recognition. Nanti coba lihat tentang YOLO. Oke. So bagaimana dengan robotik? So ada beberapa project yang contoh ini YOLO melalui Darknet, dia gabungin YOLO dengan ROS. Jadi asumsikan kalian punya robotnya physical robot ya. Dan kalian punya kamera di robot itu, attach ke robot itu, maka kalian bisa install YOLO ROS. ROS itu robot operating system, ya, kalau nggak salah dia support ROS 2 ini. Ya. Jadi dia bisa detect. Itu kenapa robot-robot seperti Boston Dynamics itu bisa mendetek objek di sekitarnya, karena teknologi computer vision itu sudah sangat-sangat canggih. Ya. So, banyak open source-nya, ya, tapi ada juga yang komersial. Kalau misalnya kalian bekerja ya mungkin dibanding open source ya kalian bisa cari solusi-solusi yang memang sudah ready to use ya. Misalnya kayak Stereolabs, dia bikin kamera yang bisa di-attach ke any robotic object. Bentuknya juga macam-macam kameranya ini, Z ini ya. Jadi ada yang ZX, Z dan lain-lain, ada spesifikasinya nanti. Dan di dalamnya sudah ada operating system, dan dia pakai NVIDIA punya apa? Jadi kalian bisa lihat nanti features-featuresnya ya. Dalamnya juga sudah ada OS dan computer vision library. Dan dia bisa pakai AI power depth sensing. Jadi dia bisa sensing tuh objeknya. Ini yang gambar realnya yang di bawah, ini sensingnya dia. Oke, so solusi-solusi seperti Stereolab Z ini banyak. Ini cuma salah satu contoh ya, bahwa teknologi itu udah sampai sini untuk computer vision, bahwa device-device-nya udah ada, SDK-nya udah ada, gitu ya. Dan kalian bisa implement. Oke, di sini ada SDK-nya, kalian bisa download untuk Z SDK ini. Dan ada code sample documentation, gimana kalian bisa bekerja dengan ROS2. Oke. Ya, tentu saja harus beli kameranya dan beli robotnya secara real. Ya. Karena kalian mahasiswa, saran saya sih selalu working with simulasi dulu ya. Misalnya kalian punya komputer di rumah, ada kameranya, dan pakai Webot, put the camera on Webot, dan kalian bisa lakukan dengan Webot Simulator dulu. Karena memang mahal untuk preparing robotic lab. Oke, di sini Stereolabs, ini salah satu komersial autonomous mobile robot yang sering dipakai. Oke, so biasanya di device seperti ini sudah ada prosesor untuk untuk perception-nya di dalam ya, untuk object detection dan lain-lain.
Kalian butuh tahu gimana caranya menggunakannya. Oke, in case kalian pengen bikin sendiri ya kalian bisa cek, bisa cari, bisa desain hardware-nya, deploy YOLO dan lain-lain. Nah, startup yang doing that kind of thing biasanya ramai di ekosistem seperti China, Korea, dan mungkin Taiwan ya. Indonesia mostly masih di level apps. Jadi masih banyak opportunity kalau kalian inspire to do AI plus robotik. Masih banyak area-area seperti tadi yang bisa kalian innovate. Oke, back to material. So, dari satu image ya, gimana sebenarnya kita represent image tersebut? Ya tadi saya bilang image itu adalah kumpulan pixel yang ada nilai-nilainya. Kalau dia berwarna dikali 3 lagi karena ada RGB-nya gitu ya. Sebenarnya image processing zaman dulu itu pakai OpenCV misalnya. Itu udah banyak features-features untuk saya melakukan filtering, signal filtering, features detection, features description dan lain-lain. Higher level processing. De facto standar untuk itu adalah OpenCV ya, Open. Jadi zaman dulu sebelum ada deep learning ya, mungkin 10-15 tahun lalu, ya ini juga udah banyak features-featuresnya ya. OpenCV bisa dipanggil di Python, bisa dipakai di C++ dan lain-lain. Dan dengan adanya AI tadi, OpenCV juga sudah mulai ada integrasi ke OpenCV AI Kit-nya. Jadi sudah ada AI-nya ya, jadi sudah di-train dengan AI, sehingga itu bisa kita embed ke dalam device seperti kamera. Ini ada website barunya nih, di OpenCV AI. Jadi sudah mulai banyak kamera-kamera with AI ya. Jadi dalamnya udah ada chip board untuk melakukan inference dari model AI yang udah di training. Oke. Nah, ini ya harus berbayar. Semakin lama semakin pinter ya. Dan kalau kalian udah belajar AI, kalian bisa bikin banyak robot dengan specialized skill menggunakan OpenCV AI community. Ini besar sekali pasti karena kalian bisa misalnya pasang kamera di helm, helm connect ke application, doing some AI, atau di motor, atau di autonomous car, dan lain-lain. Area sini katanya marketnya di projected itu sekitar 340 billion ya. Jadi kalau kalian sekarang masih di bangku kuliah, don't think bahwa digital itu hanya web application sama mobile. Ada area yang kita sebut robotik ya. Area itu juga menggunakan AI dan software yang marketnya justru mungkin much better than application kayak web dan mobile saat ini. Oke. Oke. So, image filtering ini ada di OpenCV. Jadi ini kalian bisa main-main OpenCV, install OpenCV pakai Python dan lain-lain. Intinya udah banyak features untuk mengekstrak atau memfilter image dengan OpenCV ya. Jadi tinggal manggil fungsi lah ya dari satu image, image-nya direpresentasi dengan matriks, terus kita bisa lakukan image filtering ya. Jadi anggap bahwa starting point dari satu view image itu adalah fungsi I, oke? Di mana I merepresent intensity pada saat X di posisi X dan Y, maka dia bisa melakukan filtering. Bisa juga saya lakukan spatial filtering. Semua functionality ini ada di dalam OpenCV. Juga ada linear spatial filter. Oke. Jadi filter itu bisa linear, bisa non-linear. Kalau filter linear, ya kita anggap bahwa ada satu filter dan image target, dan filternya itu saya operate dengan image target, persis kayak proses konvolusi tadi yang kalian lihat di convolution neural nets. So, contoh filter kayak moving average,
Moving average itu akan ngembaliin average dari pixel-pixel yang di mask. Oke? Dia bisa achieve smoothing effect dengan cara menghilangkan features-features yang sharp. Jadi kita pakai filternya, bentuknya seperti F1/9, 1, 1, 1, 1. Jadi kayak matriks 3x3. Oke? Once saya dapat filter kecil ini, kayak dari target image coin ini, kayak kamu lakukan dot product dan geser ke kanan, terus sampai dapat image yang sebelah kanan. Oke? Dengan filter ini. Ada juga Gaussian smoothing, filternya G, ya. Dan lain-lain. Semua ini ada di library OpenCV. Sebaiknya kalian spend time dengan OpenCV, karena OpenCV juga sekarang udah ada AI-nya ya. Dan take a look on YOLO. Oke. Sudah banyak teknik-teknik gimana deploy YOLO pre-train ke dalam robot. Dan di OpenCV AI juga banyak informasi tentang available kamera yang udah ada AI-nya. Mudah-mudahan kalian inspire, belajar terus. Banyak hal yang bisa kalian lakuin ya, dengan teknologi ini. Misalnya bikin robot yang bisa nyapa orang yang spesifik, masuk ke toko atau ke cabang perusahaan, dia bilang selamat pagi, dia sebut namanya, dan lain-lain. Itu really possible to build dengan teknologi yang sekarang. Dan kalian harus mengerti ROS, kalian harus mengerti AI, supaya bisa deliver produk yang bisa dijual. Oke? So, itu penutup dari course hari ini. Minggu depan kita akan lanjut tentang information extraction, ya. Sebagai PR-nya mungkin kalian take a look YOLO, ya, jalanin YOLO di kalian punya laptop, dan berkenalanlah dengan OpenCV. Ya. Di OpenCV dan YOLO itu sering kali dipakai oleh orang-orang robotik untuk bikin features computer vision di robot. Selain itu juga banyak materi tentang bagaimana integrate, ya. Bentar, ini kok beda. Gimana integrate computer vision ke dalam ROS. OpenCV-nya biasanya sudah ada dalam ROS ya, tapi banyak sekali tutorial tentang bagaimana kalian bisa menggunakan OpenCV di dalam ROS ya. Nanti kalau ujian akhir, kemungkinan yang seperti ini yang akan kalian hack, tergantung nanti kita pilih beberapa case yang kalian bisa play around dengan ROS dan OpenCV atau ROS dan YOLO dan lain-lain. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Materinya udah ada di Google Drive semua ya, tapi saran saya kalian ngerjain PR-nya, learn about OpenCV dan ROS, dan YOLO di ROS. YOLO di ROS ada beberapa, using YOLO in ROS tuh. YOLO bagusnya karena model-modelnya udah di training sama orang lain. Ini udah mulai banyak nih. Object Detection Gazebo, YOLO 5, dan ROS 2. Cuma kalian nggak pakai Gazebo, coba cari Object Detection, Webot, YOLO. Ini kali, oke? Nanti kalian coba cari yang kayak gitu. Seharusnya itu very common knowledge, ada di YouTube banyak ya. Ya yang ini juga ada kayak punya Nvidia, namanya Isaac Ross NVBlock. Oke. Jadi Nvidia udah punya device Nvidia, dia udah masukin juga ROS dan YOLO atau OpenCV. Oke. Silakan kalau ada yang mau nanya. Oh iya Pak, yang terkait value test kemarin. Ini ya ada itu yang namanya Anzal Fikri. Oh, bentar. Ada yang, bentar saya buka Google Drive-nya. Iya Pak.
Takut nanti dia ada yang nggak ke-upload filenya ya? Iya, yang PDF-nya sih, Pak. Bentar. Lihat dulu. Namanya siapa? Anzala Fikri. Sebelah kiri kanan nih. Oh, saya sorting sih, Pak. Nama Anzala Fikri itu yang 94047. Dia di mana? 047. N 047 ininya. Nomor induk mahasiswanya. Ada Nah, di ini sini. ya ini pas bawah Ini ya. Nah, ya. Ini Anzala Fikri, coba itunya filenya di itu ya. Kayaknya kurang filenya, nggak masuk yang PDF-nya ini ya. Iya, PDF-nya cuma ada namanya saja itu aja. Coba kosong. Iya, not found. Bisa diupload nggak? Kasih tahu temennya ya. Maaf Pak, itu saya sendiri. Ngupload kemarin udah saya coba bisa. Ini saya klik ya, nggak keluar nih. Mungkin nggak selesai kamu upload atau taruh di folder di sini. Oh, oke. Ya. Saya pindahin dulu berarti, Pak. Iya. Oke, mohon maaf ya, Pak. Ya, nggak apa-apa. Nanti minta sama Mas Haris, kasih tahu Mas Haris kamu udah upload ya. Mungkin di grup aja saya konfirmasinya ya, Pak ya. Iya. Siap. Karena ini kamu main-mainnya banyak nih sama environment-nya. Oke? Sayang kalau nggak ada dokumennya. Oke. Baik, makasih, Pak. Thank you. Ya. So, sampai ketemu di pertemuan berikutnya ya. Selamat hacking OpenCV dan YOLO on ROS2 ya, sama Webot.